Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang tengah melakukan aktivitas mereka merupakan sebuah fondasi yang kuat untuk dapat terjadinya pergerakan hingga mobilisasi perekonomian yang maju di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, secara sadar Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara secara aktif untuk menciptakan Kaptimas atau keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Lantas sejauh ini pemirsa, apa sajakah kegiatan hingga program-program dari Kepolisian Polda Sumatera Utara untuk menghadirkan Kaptimas tersebut, hingga seperti apakah kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk berperan aktif dalam menghadirkannya? Apakah juga berkolaborasi dengan peranan media untuk dapat mempublikasikan setiap informasi yang ada? Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda pemirsa dengan tema yang sangat menarik, yakni Presisi Polda Sumut Ciptakan Kaptimas. Untuk menjawab akan hal tersebut, telah hadir bersama kami kedua narasumber yang sangat ahli dan kompeten di bidangnya. Yang pertama, saya sapa kepada yang kami hormati, Wakapolda Sumatera Utara, Bapak Brigjen Pol Roni Samtana Tarigan, SIK MTCP. Selamat sore Pak Brigjen Pol Roni. Selamat sore Mas. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Benar ya Pak, ada tarigannya namanya ya? Ada tarigan. Boleh, terima kasih Pak. Boleh disapa terlebih dahulu pemirsa kita Pak yang tengah menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tentunya sebagai Wakapolda Sumatera Utara sungguh merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri dan apresiasi yang luar biasa kami berikan kepada TVRI yang memberikan kesempatan kepada kami dari jajaran Polda Sumatera Utara untuk ikut di acara yang luar biasa ini, Bang Azril, di mana melalui acara ini kami akan percaya bahwa ini adalah momentum yang sangat baik bagi kami dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk berdiskusi langsung dengan stakeholder terkait, khususnya warga masyarakat kita di Sumatera Utara, tentang apa yang sudah kami lakukan, tentang bagaimana perilaku anggota kami, dan kira-kira apa yang diharapkan masyarakat. Setuju. Karena kami percaya melalui dialog interaktif seperti ini akan banyak info-info yang menarik yang bisa menjadi kajian kami dan pertimbangan kami untuk menentukan langkah perbaikan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Sumatera Utara. Mas. Baik, terima kasih Pak Brigjen Pol Roni Samtana yang telah menyapa pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Dan kita menuju yang kedua narasumber kita untuk kita sapa. Beliau yang saya sangat hormati juga, yang tak asing di Sumatera Utara ini, khususnya di TVRI Sumatera Utara, ada Bangda Faryanda Putra Sinik selaku Ketua PWI Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam, selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah. Sepertinya beda suasana hari ini Bang. Saya juga agak deg-degan kalau biasanya. Iya betul. Baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan ke hadapan Anda. Tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini adalah Presisi Polda Sumatera Utara Ciptakan Kaptimas. Untuk itu, kita langsung menuju kepada Bapak Wakapolda Sumut, Bapak Brigjen Pol Roni Samtana Tarigan, SIK MTCP, untuk kita mulai diskusi menarik ini. Baik Pak Roni, berbicara tentang Presisi Polda Sumatera Utara Ciptakan Kaptimas, apa saja yang telah dan tengah diupayakan, serta apa pula kegiatan hingga program unggulannya? Silahkan Pak. Baik, jadi sebagaimana kita ketahui Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Sigit Prabowo, beliau memiliki tagline yang namanya presisi. Di mana presisi ini kemudian diimplementasikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara dalam program-program unggulannya. Setidaknya ada 9 program unggulan dari Bapak Kapolda Sumatera Utara, yaitu Irjen Pol Wisnu Herman Februanto sejak beliau menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Di mana keseluruhan daripada 9 program unggulan ini sebesar-besarnya ditujukan untuk memaksimalkan tugas pokok kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana kami harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas melalui pemeliharaan Kamtibmas, kemudian perlindungan, pengayaan dan pelayanan masyarakat, dan terakhir adalah penegakan hukum yang profesional. Ini diharapkan dengan 9 program yang luar biasa ini kita bisa memberikan manfaat terkait dengan eksistensi kepolisian di Sumatera Utara. Tadi Bang Azril di awal mengatakan bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa
kehidupan bermasyarakat ini tidak jauh dari namanya keamanan. Benar. Orang tidak akan bisa beraktivitas, bahkan orang mengatakan rasa aman ini adalah azasi, esensi dari manusia. Benar sekali, Pak. Dia tidak akan bisa kemana-mana, bahkan mungkin di rumah pun dia tidak akan merasa bisa tenang kalau dia tidak merasa aman. Inilah makanya kenapa Bapak Kapolda, Bapak Wisnu Hermawan betul-betul melakukan program-program yang betul-betul bisa membumi dengan adat istiadat, kearifan lokal, situasi masyarakat yang ada di sini, sosial ekonominya, budaya segala macam. Kita ketahui bahwa berbagai macam struktur sosial masyarakat kita ini sangat beragam. Setuju. Termasuk geografinya segala macam. Dan ini butuh sebuah seni kepemimpinan tersendiri dalam mengimplementasikan kebijakan Bapak Kapolri terkait dengan presisi di Polda Sumatera Utara. Di antara program unggulannya kita ketahui bahwa operasi kepolisian ini setidaknya ada 2 jenis yang kita lakukan, yaitu mulai dari operasi khusus kepolisian. Nah, ini operasi khusus ini, kemudian yang kedua adalah operasi rutin. Operasi khusus ini sejatinya adalah apabila ada momen-momen tertentu yang diharapkan untuk bisa langsung diterapkan di masyarakat. Kalau operasi rutin, mungkin teman-teman paham, patroli, sambang, penegakan hukum, seperti itu. Ini rutin. Ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagai contoh misalkan seperti kemarin kita ada HBKN, ada Lebaran, nah, itu namanya operasi kepolisian, operasi ketupat misalkan. Artinya butuh penanganan khusus dan biasanya kalau operasi khusus ini dia langsung kendali di pusat, tapi ada juga memang di Polda Sumatera Utara. Kalau seandainya kegiatan tersebut bersifat nasional, maka operasi khusus ini akan di bawah kendali Mabes Polri. Tapi kalau kegiatan ini berkaitan dengan lokal di Sumatera Utara, berarti akan dalam kendali Polda Sumatera Utara. Contohnya misalkan seperti nanti kalau yang lokal ini ada namanya F1 Powerboat. Nah, ini F1 Powerboat skala internasional yang ada di Indonesia, kebanggaan daripada warga kita Sumatera Utara. Nah, ini kan harus dipastikan juga untuk bagaimana bisa terselenggara dari sisi keamanannya. Setuju, Pak. Nah, disinilah peran aktif dari kepolisian Polda Sumatera Utara. Kemudian juga ada program unggulan lainnya adalah bagaimana kami bisa lebih mendekat lagi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Setuju. Khususnya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, seperti itu. Nah, kenapa ini perlu dilakukan oleh Bapak Kapolda? Karena beliau lagi-lagi memahami betul karakter dan sifat manusia, sifat warga-warga di Sumatera Utara ini. Tokoh agama begitu memiliki peran penting di masyarakat kita di Sumatera Utara. Demikian juga tokoh adat segala macam, termasuk akademisi, tokoh pemuda, ya semuanya, teman-teman mahasiswa segala macam. Karena Bapak Kapolda memandang bahwa menciptakan keamanan di Sumatera Utara ini tidak bisa oleh polisi saja. Setuju, Pak. Kita tidak bisa pungkiri warga Sumatera Utara ini jumlahnya hampir, kalau saya tidak salah, lebih dari 15 juta. Setuju, ya. Sementara personil kepolisian Polda Sumatera Utara mulai dari Polda, mulai dari Bapak Kapolda sampai dengan Babin Kamtibmas di bawah, ini hanya sekitar 21.000. Artinya apa? Tidak bisa personil kepolisian daerah Sumatera Utara yang berjumlah 21.000 ini bisa memastikan keamanan seluruh ruang gerak warga Sumatera Utara. Nah, di sini dibutuhkan bagaimana kami kepolisian dari Sumatera Utara, dan ini salah satu program unggulan Bapak Kapolda, bagaimana bisa mensinergikan. Nah, mensinergikan seluruh elemen masyarakat yang ada. Baik. Nah, dalam konteks ini kami sering mengatakan, dan Bapak Kapolda selalu mengatakan bahwa kepolisian ini bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas keamanan di Sumatera Utara. Setuju, Bapak. Keamanan Sumatera Utara tanggung jawab kita bersama. Benar. Kan begitu. Nah, di sini salah satu pendekatan yang beliau lakukan adalah bagaimana mengencourage ataupun meningkatkan kesadaran awareness daripada seluruh stakeholder yang ada. Ayo sama-sama. Kan gitu. Ya, begitu banyak kejahatan yang terjadi di keluhan masyarakat, kami tidak bisa sendirian. Mata kami cuma 2, telinga kami cuma 2, kaki kami cuma 2. Nah, artinya apa? Butuh lagi-lagi saya katakan tadi bagaimana peran serta aktif daripada seluruh warga masyarakat di Sumatera Utara. Program-program unggulan yang berikutnya lagi adalah bagaimana yang beliau betul paham, Pak Kapolda paham betul bagaimana masalah kearifan lokal. Kearifan lokal. Di mana dalam konteks kearifan lokal ini ya kita tahu bagaimana sistem adat segala macam, adanya hukum adat, adanya istilah dalihan natolu segala macam. Ini kan sebuah sistem kekerabatan yang tidak bisa tidak harus kita akui. Baik. Dan kami memandang, Polda Sumatera Utara memandang bahwa
eksistensi daripada kearifan lokal ini sangat sangat produktif sebetulnya kalau bisa kita berdayakan secara masif untuk menekan menekan tingkat kejahatan dan menciptakan rasa aman. Seperti itu. Baik. Makanya artinya kenapa kemudian beliau dalam beberapa diskusi menyerap dari masyarakat. Dan ini sejalan juga dengan kebijakan Bapak Kapolri di mana bahwa konteks penegakan hukum ini dikedepankan kearifan lokal yang dalam istilahnya itu yang lagi ngetren adalah restoratif justice. Artinya pendekatan rasa keadilan bagi korban ataupun para pihak yang berkonflik atau bersengketa. Banyak lain ada yang lain lagi misalkan pendekatan bagaimana Bapak Kapolda mencoba untuk ini alhamdulillah berkat terobosan beliau bagaimana kemarin di Operasi Ketupat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang tegas. Ternyata berdampak terhadap menurunnya angka kecelakaan. Bukan hanya angka kematian, angka kecelakaan. Nah, ini luar biasa tahun ini kalau dibandingkan tahun lalu justru meningkat angka kecelakaan lalu lintas termasuk korban. Nah, tahun ini alhamdulillah puji Tuhan angka kecelakaan menurun drastis. Nah, tentunya ya berdampak juga angka kecelakaan juga menurun drastis, korban yang meninggal, korban yang luka berat juga menurun drastis. Demikian. Luar biasa sekali pemirsa untuk kita ketahui atas informasi yang pertama sekali disampaikan oleh Bapak Wakapolda Sumatera Utara. Beberapa poin yang saya telah catatkan bahwa pihak kepolisian khususnya di Polda Sumatera Utara ini terkait tentang ada dua jenis operasi yakni khusus dan juga operasi rutin. Di mana operasi rutin ini berkelanjutan sifatnya Pak, kontinu. Nah ingin sekali kita mengetahui secara seksama Pak Roni Samtana. Fokus untuk permasalahan yang telah berhasil selalu dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Sumatera Utara ini dalam tingkat kejahatannya ini apa saja jenis permasalahan ataupun tingkat kejahatan yang sudah sukses diberhasilkan oleh Polda? Baik, jadi Bang Asril mungkin kita sama-sama paham bagaimana salah satu yang selalu menjadi tuntutan ataupun demand daripada warga Sumatera Utara adalah kejahatan jalanan. Jadi berdasarkan pentelaahan dari Bapak Kapolda dan tim, kita menemukan sebuah adanya benang merah antara begitu banyaknya peredaran narkotika dengan tingginya angka kejahatan jalanan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa para pengguna narkoba ini kan dia sifat edik, kecanduan segala macam, sehingga pada saat dia merasa kecanduan, dia pasti akan melakukan segala macam perbuatannya, tindakannya. Dia tidak tahu lagi itu halal atau tidak halal. Yang penting dia bisa mendapatkan uang untuk memuaskan dirinya ya Pak ya. Membeli barang haram ini kan gitu. Nah ini akhirnya apa ya? Mereka akan melakukan berbagai macam jenis kejahatan jalanan. Dan dampaknya setelah dia mendapatkan barang haram ini kemudian dia konsumsi, dia menjadi orang yang asing. Menjadi orang yang tidak sadar, menjadi orang yang tidak bisa lagi memilah-milah mana baik dan mana benar. Setuju kan, Pak Roni. Nah artinya apa? Kemudian kenapa program kedua Bapak Kapolda adalah bagaimana kita memberantas narkotika ini. Setuju. Beliau ingin mengatakan kepada warga Sumatera Utara seluruh elemen yang ada, ayo kita perangi narkoba. Kan gitu. Dan luar biasa berkat kebijakan beliau tentang pemberantasan narkotika ini, termasuk tindakan yang tegas terukur, kan seperti itu. Ya luar biasa pengungkapan narkotika di tahun 2025 ini luar biasa meningkat sekitar, mohon maaf saya baca datanya dulu. Boleh Pak Roni. Jadi mulai dari Januari sampai April saja ini pengungkapan kejahatan narkotika itu naik sekitar biar jangan saya salah ngomong nih Mas ya. Nah, karena orang Sumatera Utara ini pintar-pintar semua, jadi kita harus berbasis data seperti itu. Jadi kejahatan narkotika itu naik 21%. 21%. Pengungkapannya. Ya. 21% yang kita ungkap dibandingkan dengan tahun lalu, year to year. Seperti itu. Kejahatan narkoba yang terungkap itu 21,8% meningkat, kejahatan jalanan menurun 19%. Kejahatan. Artinya tidak bisa kita pungkiri kembali bahwa ada korelasi ataupun benang merah antara pengungkapan narkotika maka akan menekan angka kejahatan jalanan. Setuju. Dan termasuk ya kami juga mendapatkan dukungan luar biasa dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ya
bagaimana dengan kebijakan sekarang bahwa Bapak Kapolda ada istilah tadi melakukan pendekatan tegas tapi terukur ini, itu ternyata memberikan efek jera juga bagi para pengedar ini. Kan seperti itu. Baik. Kita sama-sama paham bagaimana narkotika di Sumatera Utara ini ya menjadi perlintasan utama untuk jaringan-jaringan internasional. Kan seperti itu. Jadi dengan tindakan tegas terukur ini setidaknya memberikan efek jera bagi para pengedar-pengedar ini untuk jangan lagi kau main di Sumatera Utara. Kan gitu. Baik. Luar biasa sekali Pak Roni akan informasinya untuk mencerahkan masyarakat Sumatera Utara melalui informatif dan juga edukatif yang sangat-sangat luar biasa telah disampaikan oleh Bapak Wakapolda Sumut kita. Kita akan nanti diskusi kembali kepada Pak Wakapolda Sumut. Tahan Pak, kita masih ada Abang Daparianda Putra sini untuk kita perbincangkan terkait tentang bahwa Pak Wakapolda Sumatera Utara tidak akan bisa bergerak sendiri, khususnya melalui jajaran-jajaran Polda Sumatera Utara ini untuk menghadirkan presisi Polda Sumut ciptakan Kaptimas. Harus ada sinergitas keperanan ataupun tokoh-tokoh lain ini. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Farianda? Ya, hampir saya tadi terkesima. Terkesima. Saya juga luar biasa terkesima ya. Cuma bagaimana Jenderal menyampaikan program-programnya kan. Nah, izin Jenderal, saya sampaikan terima kasih Dinda Azril. Tentunya kami PW Sumatera Utara sudah memonitor apa yang disampaikan Jenderal Roni, bahwasanya apa yang sudah dilakukan Polda Sumatera Utara benar adanya terkait pemberantasan narkoba. Itu kami perhatikan tiap bulan ada pembumi angusan narkoba. Tiap bulan tuh kami perhatikan, tiap bulan tuh. Kemudian kami melihat juga ada juga keinginan Bapak Gubernur agar narkoba ini diberantas tas gitu lah sampai tuntas dan direspon baik sama Kapolda dan Wakapolda. Ini berjalan dengan baik. Nah, kan apa kemarin waktu serah terima jabatan gubernur, Pak Gubernur Bobi Nasution menyampaikan kepada Bapak Polda agar fokus terhadap pemberantasan narkoba. Dan ini sudah dilakukan Polda. Saya perhatikan. Bukan hanya itu saja saya lihat. Kemarin sudah terungkap juga kasus porno apa itu apa yang pakai online itu. Setuju. Yang Itu luar biasa itu. Ini acara pakai online pula ya kan, disikat sama cyber itu, ya kan, disikat cyber. Kemudian saya juga memonitor pengungkapan minyak oplos di Jalan Pelamboyan tuh, SPBU apa tuh, itu luar biasa ya kan. Kok bayangkan itu kok sempat kita ngisi di situ mogok ya kan, apa nggak kena towing kita ya kan, kena gerek kan gitu. Jadi apa yang disampaikan ini menciptakan rasa aman ya kan terhadap jalanan. Memang kuncinya narkoba tadi memang. Setuju. Kan gitu. Tentunya PW Sumatera Utara mendukung penuh semua program ini. Kami dukung penuh dan hubungan baik antara media kepada Polda luar biasa. Sangat mesra. Kenapa? Kami sering melihat bagaimana kalau saya ada persoalan-persoalan saya WA ke Polda, saya langsung respon. Terkait wartawan. Contohnya saya sebagai ketua PIW udah 4 tahun, PR saya kan apabila ada kriminalisasi pada wartawan, tentu saya muncul ke depan. Saya sampaikan langsung itu, nggak ada lama-lama. Alhamdulillah izin Jenderal, PR saya udah nggak ada lagi terkait kriminalisasi wartawan. Karena dulu ada kan dipukul di Madinah, ditangkap. Kemudian pembakaran rumah wartawan ditangkap. Kemudian pembunuhan di Tanah Karo ditangkap. Semua. Itulah menjadi tugas kami kan. Nah, karena saya tentunya selain pendidikan, kesejahteraan juga perlindungan kepada anggota. Dan ini semua direspon baik oleh Polda. Nah, hubungan baik ini terus terbina. Selalu dilakukan pertemuan berkala oleh Polda kan, minta masukan pada saya tentunya Ketua PW Sumut, saya sampaikan dan direspon. Jadi tidak seperti kita bilang tidak berjalan sendiri. Setuju. Nah, tetap dukungan tadi masyarakat adat ya kan, kearifan lokal itu dukungan media juga selalu. Pak Waka pun bang gini siap gitu kan. Peranan media di sini diharapkan dapat menyebarkan informasi terus secara saya juga sampaikan sampaikan kepada kawan-kawan ingat berita berimbang kan gitu. Dan saya jamin kalau berita anggota PW saya yakin karena kami menjadi anggota PW itu tidak ujuk-ujuk Jenderal jadi anggota PW harus melalui uji kompetensi, harus uji penerimaan, semua itu pakai proses. Dan saya
saya pastikan kalau anggota PI buat PB buat berita sesuai dengan kode etik jurnalistik. Wow, luar biasa sekali Bang Farian di atas informasinya bahwa keberhasilan polisi khususnya salah satu bagian fokus utamanya adalah memberantas narkotika di wilayah kepolisian Polda Sumatera Utara ini adalah cara kepolisian untuk bagaimana menciptakan Kaptimas itu sendiri dan kemudian didukung oleh peranan media untuk menyebarkan informasi yang kiranya dari Bang Farianda ini adalah harus transparansi begitu ya Bang, harus juga berimbang dari segala sisinya. Lantas kemudian apakah keberhasilan dari Polda Sumatera Utara ini khususnya untuk mengungkap kasus narkotika ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian? Kita akan hadirkan sesaat lagi. Ya, pemirsa terima kasih Anda kembali menyaksikan Kupas Tuntas. Masih bersama saya Muhammad Azril Nasution dengan tema menariknya adalah presisi Polda Sumut ciptakan Kaptimas. Telah banyak diinformasikan dari kedua narasumber kami khususnya kepada Bapak Wakapolda Sumut atas keberhasilan dari kepolisian Polda Sumatera Utara untuk bagaimana menghadirkan Kaptimas yang khususnya ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan aktivitasnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Lantas apakah dengan demikian meningkat pula public trust ataupun kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian? Apa yang menjadi indikator maka meningkatnya terhadap kepolisian ini kepercayaan masyarakat kita? Pak Wakapolda, apakah ini menjadi hal yang meningkatkan kepercayaan masyarakat kita terhadap kepolisian khususnya wilayah Polda Sumatera Utara ini, Pak? Baik, jadi Bang Azril sebetulnya kalau istilah percaya tidak percaya ini kan sesuatu yang kasat mata lah. Ya. Kan, gitu. Kasat mata dalam arti tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang kalau bicara tentang kepercayaan. Tapi biasanya kalau kita percaya pada seseorang, maka apapun yang terjadi pada diri kita pasti ngasih tahu dia. Ya. Kan gitu. Ya, misalkan kalau kita percaya sama si A, bahwa dia akan menjaga kita, melindungi kita, pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita pasti akan ngasih tahu dia. Dan ini bisa kami sampaikan bahwa ternyata sejak Bapak Kapolda Sumatera Utara Pak Wisnu Hermawan ini, ternyata angka laporan itu tinggi. Oke. Yang sebetulnya laporan ini beberapa kasus itu kasus-kasus lama sebetulnya. Pengaduan masyarakat dalam hal ini, ya, Pak ya? Oke. Kan gitu. Artinya menjadi bukti bahwa masyarakat lebih percaya, kan gitu istilahnya. Itu satu. Jadi masyarakat yang jadinya korban itu lebih banyak melapor, kan istilahnya. Yang kedua, bisa juga kita lihat angka tingkat kepercayaan itu dari keinginan stakeholder untuk ikut bekerja sama, kan gitu. Nah, tidak bisa kami pungkiri bahwa dengan program yang luar biasa dari Bapak Kapolda, ini elemen-elemen masyarakat ini terkesan, maaf menurut kami luar biasa, mereka justru proaktif. Pak polisi ajak dong kami, nah, gitu. Ajak dong kami untuk bersosialisasi tentang narkoba misalkan. Ajak dong Pak kami untuk membumi hanguskan sarang narkoba misalkan. Setuju. Kan gitu. Bahkan seperti beberapa waktu yang lalu kami juga terima kasih kepada Kodam 1 Bukit Barisan. Beliau pun juga dengan Pangdam Bapak Rio. Ini luar biasa. Ya, kolaborasi dengan Bapak Kapolda termasuk tadi Pak Farianda mengatakan Bapak Gubernur kita, Bapak Bobi Nasution, pada saat pelantikan pertamanya pun sudah mengatakan Pak Kapolda, ayo Pak Kapolda, kita berantas narkotika ini. Artinya menurut saya, ini kan salah satu indikator bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap kepolisian ya menjadi lebih baik lah, seperti itu. Gitu Pak. Dalam penanganan masalah apa saja Pak di luar dari narkotika? Termasuk masalah konflik sosial. Ya kita tahulah bahwa di Sumatera Utara ini konflik sosial masalah tanah misalkan, ini kan ada istilahnya tak pernah selesai, kan gitu. Baik pribadi dengan pribadi, pribadi dengan pemerintah, pribadi dengan swasta, swasta dengan swasta, swasta dengan pemerintah. Ini kan banyak sekali nih. Setuju. Nah pada saat kita menyelesaikan masalah-masalah seperti ini kan, lagi-lagi kalau istilahnya polisi ini, kepolisian dari Sumatera Utara ini tidak bisa dipercaya, pasti tidak akan bisa selesai permasalahan ini. Karena akan dianggap menjadi wasit yang tidak netral misalnya, seperti itu. Nah, tapi karena memang masyarakat percaya, alhamdulillah puji Tuhan, berbagai permasalahan konflik sosial, misalkan masalah batas, masalah waris, segala macam, ini alhamdulillah beberapa kasus bisa diselesaikan dengan baik. Dan mereka menyampaikan apresiasi terhadap
bagaimana kebijakan Bapak Kapolda ini istilahnya kan problem solver. Nah, artinya menyelesaikan masalah. Artinya penyelesaian masalah ini bukan langsung atas istilahnya di tingkat Polda, tapi bagaimana personil kami di Babin Kamtipmas masih di tingkat desa, di tingkat bawah ini, mereka menjadi absorber pertama, penyerap pertama. Kan gitu istilahnya. Kalau ada masalah di bawah, mereka lah mencoba untuk mendiskusikannya, menjadi bagian daripada mediasi segala macam. Kalau memang di tingkat desa tidak bisa, baru dibawa ke tingkat Forkopimcap atau tingkat Polsek. Kalau nggak bisa juga baru ke tingkat Polres, baru terakhir ke tingkat Polda. Dan penjenjangan penyelesaian masalah atau problem solver seperti ini, alhamdulillah cukup efektif. Artinya tidak semua harus dilakukan pendekatan penegakan hukum seperti itu. Benar. Artinya tadi ada istilah kearifan lokal, bagaimana kami dari kepolisian ini di setiap levelingnya itu bisa memberdayakan kearifan lokal, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik Pak Roni, luar biasa sekali atas informasinya. Dan penyelesaian setiap masalah tentunya ini menghadirkan pendekatan begitu ya Pak? Iya. Beberapa yang saya ketahui bahwa polisi memiliki pendekatan seperti preventif, baru pendekatan yang humanis, sehingga polisi ini bisa dikatakan sudah menjadi sahabat masyarakat gitu. Benar dengan demikian Pak pendekatan-pendekatannya? Ya, artinya pendekatan, kan banyak tadi ya. Tidak hanya dari satu pintu saja kita melihat sebuah permasalahan. Istilahnya meningkatkan citra kepolisian. Biar lebih dipercaya, itu kan tidak bisa dari satu sisi saja. Banyak pintu yang harus disentuh oleh polisi, kan seperti itu. Baik dari sisi dia sebagai penegak hukum, dia sebagai pelayan masyarakat, dia sebagai problem solver. Bahkan ya, mohon maaf, ini salah satu kebijakan Bapak Kapolri yang diimplementasikan oleh Bapak Kapolda adalah bagaimana kami sekarang kepolisian dari Sumatera Utara mendukung program Bapak Presiden yang namanya ketahanan pangan, kemudian makan bergizi gratis. Artinya apa? Artinya semua sisi ini disentuh oleh kepolisian dari Sumatera Utara untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga apa? Kalau mereka ada masalah, ayo kita selesaikan bersama-sama. Jadi istilah-istilah dulu zaman saya kecil, polisi, masyarakat takut dengan polisi, kayaknya sekarang enggak. Sudah enggak. Kan gitu kan. Sahabat Polri sekarang ada ya Pak ya? Bahkan ada yang, mohon maaf, inilah di Medan ini kan, saking baiknya mungkin polisinya, malah dia ugal-ugalan di depan mobil polisi kan gitu. Kalau kita melihat dari sisi negatif, kurang ajar sekali kan gitu. Tapi kalau dari kita melihat sisi positif, berarti masyarakat ini sudah melihat polisi itu bukan sebagai sosok militeristik yang harus ditakuti. Kan gitu istilahnya. Nah ini artinya kembali menjadi bukti bahwa kami di kepolisian ini setidaknya menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat di Sumatera Utara. Gitu Bang. Luar biasa sekali Pak. Saya semakin mengidolakan Anda. Baik Pak Wakapolda, tahan kembali, masih ada Bang Faryanda untuk kita diskusikan lagi terkait tentang, saya ingin bertanya dan juga jadi representative question dari masyarakat kita ini, bagaimana sebenarnya kepolisian dan juga PWI khususnya kepada rekan-rekan kita yang berada di lapangan ini ketika ada pengungkapan kasus, keterbukaan dari pihak kepolisian untuk menyebarkan informasi dan juga turut mengikut sertakan pihak dari PWI ini, seperti apa Anda lihat Bang Faryanda? Terima kasih Dinda, izin Jenderal. Jadi kami melihatnya, ya kan, melalui Bid Umasnya, ini semua informasi itu terbuka. Dan Polda atau Polri itu memahami, nggak bisa lagi informasi itu disimpan. Setuju. Karena ya seperti kata Kapolda ya kan, kekhawatiran kami kepada media kalau kami tutupi malah keluarnya nggak beres ya kan. Nah itulah dia. Jadi selalu terbuka. Saya ketika memberikan pertanyaan kepada Kapolda, mereka jawab langsung, nggak nunggu lama. Tertutup, ini jawabannya, ini jawabannya. Oh, udah saya sampaikan sama kawan-kawan. Ini dia ceritanya. Jadi keterbukaan informasi itu sangat penting dan sudah dilakukan oleh Poldasu. Ya, melalui pendekatan kepada wartawan di unit Polda, ya kan. Mereka selalu diundang, dibawa, tidak pernah ada ketertutupan dalam soal informasi. Dan berita dari Polda tuh setiap hari ada berapa banyak ya kan. Nah, dan mereka dan Poldasu pun saya lihat melalui Kabid Umas men-sharing berita-berita yang sudah mereka lakukan kan gitu. Nggak ada diumpetin. Doorstop pun bisa. Kapan Kapolda diberhentikan Pak menanya, boleh. Mereka pun kasih apa mau ditanya.
Orang sambil guyon pun mereka pun menjawabnya kan. Pak Waka pun gitu sambil guyon menjawabnya. Nggak ada seperti tadi kan, seperti melihat takut kayak dulu kan, nengok polisi belum nengok udah lari gitu kan. Dulu ya nggak ada. Luar biasa mencairnya. Oke. Dan memuaskan, ditanya langsung dijawab, memuaskan. Jadi kalau kita wartawan ini ditanya kemudian dijawab, itulah yang keluar beritanya. Jangan kami dibuat menduga-duga. Oke. Kalau kami dibuat menduga nggak salah kami. Nah, karena kami mengejar narasumber itu untuk menjadikan berita itu berimbang. Bukan karena dalam kode etik jurnalistik itu tidak boleh tendensius. Harus berimbang, bahkan harus 2 narasumber dalam membuat berita. Nggak boleh 1. Itulah untuk karya jurnalistik itu supaya di trust ke masyarakat itu supaya ada. Oh, ada 2. Jadi ada pembanding. Ini cakap ini cakap ini gitu. Jadi bukan hanya dari sumbernya dari Polda aja, kepada tokoh masyarakat atau pemerhati sosial semua kami sampaikan. Dan ini berjalan positif. Belum ada persoalan-persoalan yang PWI terima. Dan kami juga punya pokja di sana. Bukan hanya di kejaksaan aja, di kepolisian juga ada pokja kami. Dan itu selalu menjadi diskusi kami secara berkala. Bang Farenda, saya ada terminologi. Apakah kalau tadi saya membincangkan terkait tentang Polri ini sudah menjadi sahabat masyarakat, apakah juga Polri menjadi sahabat wartawan? Iya, sahabat wartawan betul. Benar? Betul ini. Bersikap humanis kah? Humanis. Nah, dari mana humanisnya? Wartawan itu selalu diajak. Ada misalnya itu tadi kan, ada apa penggerebekan, diajak. Ayo sama-sama. Penggerebekan judi, penggerebekan narkoba. Nggak ada tertutup, diajak, ayo ikut, bahkan masuk TV lagi. TV pun bisa ikut ya kan, live ya kan, enak lah TV live, kami nggak ya kan, live ratingnya naik jenderal. Kita kalah kita sama TV, dia udah dibaca luan kan, dan ditengok luan, kami besoknya baru atau online kan. Inilah keterbukaan itu. Dan kalau Polri atau Polda tertutup, rugi, pasti rugi. Kenapa? Masyarakat ingin tahu apa yang sudah dilakukan, perkembangan, apa keberhasilan, ya kan? Seperti apa? Nah, seperti tadi, kitanya mendengarnya kan terkesima gitu. Begitu ya, Bang Farid? Terkesima. Itulah yang saya khawatirkan tadi, Mak. Ini lawan cakap kita ini beratnya, cuma ternyata mencair. Ya kan? Dan humanis juga, tadi itu. Dan juga kemudian Bang Farianda, untuk rekan-rekan kita yang berada di lapangan, khususnya wartawan nih, apakah juga ada poin-poin yang Anda tekankan untuk mengedepankan pemberitaan yang berimbang dan juga transparansi sesuai dengan fakta dan juga kenyataan? Mungkin ada bumbu-bumbu sedikit untuk menaikkan rating dari pemberitaannya? Ya, sah-sah aja itu. Sah-sah aja. Kan namanya aja ingin dibaca. Bayangkan berapa, Azril, media online aja sampai sekarang kita nggak tahu berapa banyak. Saya pernah ditanya berapa banyak media online. Saya bilang sebanyak tiang listrik di jalan, makin banyak ya, kan gitu. Kemudian karena persaingan itu bukan hanya cetak sama cetak aja, cetak sama online, online sama online, online juga sama radio, ama TV, semua kan. Jadi setiap orang membuat meramu sendiri kan. Nah, kadang-kadang yang buat kita marah, judul lain, isi lain. Nah, itu yang harus perlu itu diperhatikan. Itu kalau saya yakinkan itu bukan anggota PWI punya. Kemudian ada juga perlu saya sampaikan di sini, Jenderal, saya mendapat informasi dari kawan-kawan balai wartawan itu di Polda berubah fungsinya. Kawan-kawan menyampaikan pada saya, tolonglah Bang, sampaikan. Di mana lagi kami bisa duduk-duduk karena balai wartawan yang diresmikan kemarin oleh Pak Panca sekarang katanya mau dirubah menjadi UMKM Bayangkari ya. Itu ini perlu juga menjadi informasi kepada Bapak Wakapolda. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa direvisi kan gitu supaya kawan-kawan wartawan ini ada tempat dia duduk kumpul karena ini penting, karena penting kawan-kawan ini ibaratnya bagi saya harus disatukan di dalam ruangan, jangan liar dia kan harusnya. Ini masukan aja. Wartawan adalah sahabat Polri, begitu ya. Harus sahabat. Baik, saya kembali kepada Pak Wakapolda Sumut, Pak Roni. Diseminasi informasi dan juga keterlibatan dari para wartawan ini sangatlah penting untuk setiap publisitas dari apa yang terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara ini. Anda melihat penyebaran informasi ini, apakah benar-benar sudah transparansi dan juga benar-benar berimbang untuk menyebarkan informasi dengan sesuai dengan fakta dari wartawan kita, Pak Wakapolda? Baik Bang Asri, sebelum saya jawab
pertanyaan Bang Asri yang barusan. Saya mau menanggapi apa Oke, yang saya silahkan, Pak Farianda tadi. Kok wartawan unit Polda Sumut kok balainya dipindah? Nah, inilah. Jadi Bapak Kapolda ini Pak Wisnu punya terobosan yang luar biasa kalau menurut kami. Ya. Kenapa? Kalau Bang Farianda bisa melihat balai wartawan kita yang sekarang ini kan bisa dikatakan semuanya itu kan di luar. Di luar daripada kompleks utama Polda Sumut sebetulnya. Di samping kantin tuh ya. Di samping kantin kan Ya. gitu. Dan dia posisinya jauh dari ruang kantor Kabid Humas. Kan gitu. Ya, Nah, betul. jadi Siap. Bapak Kapolda karena memang sekarang ini kan di belakang ini sudah banyak bangunan, Bang. Rencana Ya. pembangunan bangunan Siap. itu. Jadi Pak Kapolda salah satu nanti yang dipindah ke belakang itu adalah kantor Dit Narkoba yang sekarang. Dipindah ke belakang. Nah kantor di narkoba ini nanti jadi Bid Humas. Disitulah nanti dibuat bergandengan dengan ruangannya Abang dan kawan-kawan. Siap. Artinya kalau kami melihat justru lebih representatif lagi. Siap. Oke. Nah, lebih representatif artinya tidak perlu lagi nanti teman-teman wartawan ini jalan ke depan untuk bertemu Kabid Humas Ya. kan gitu. Karena langsung di sebelah ruangannya ada ruangan Kabid Humas dan personil Bid Humas yang lain. Jadi itu Bang Farianda. Jadi artinya sebetulnya ini semua semangatnya sama bagaimana Polda Sumatera Utara itu tetap menjadi sahabat, teman dan saudaranya Wartawan. Siap. Nah, kayak gitu. Karena kami tahu juga lah bagaimana perasaannya teman-teman wartawan, susahnya hidupnya. Karena hidupnya susah, kami pun jadi susah juga. Siap. Jadi harus bisa merasakan Ya. itu. Makanya Pak Kapolda ditaruh ke depan. Betul. Nah, kembali ke Mas Ril tadi, bagaimana masalah transparansi informasi yang disampaikan apakah sudah objektif atau tidak. Kami sependapat dengan kata Bang Farianda tadi bahwa ini kan kami sih mengharapkan tentunya dari kepolisian itu harus semuanya itu kan objektif Setuju. dalam kaidah-kaidah kejurnalistikan seperti itu, dan itu sudah diatur dalam kode-kode etik yang ada dari Dewan Pers segala macam. Namun memang tidak bisa kita pungkiri juga namanya oknum selalu ada di setiap instansi, di setiap organisasi, di mana oknum ini tentunya mungkin karena kepentingan satu dan lain hal akhirnya apa mengesampingkan efek daripada apa yang dia perbuat terhadap organisasi itu sendiri seperti itu. Nah, ini memang kami alhamdulillah terima kasih ke Bang Farianda dan teman-teman dari PWI yang memang sangat mendukung apabila ada pemberitaan yang kurang pas. Begitu kami sampaikan ke beliau dan beliau juga sangat luar biasa proaktifnya. Ya kan gitu kan. Bahkan ada beberapa kejadian saya nggak tahu bagaimana Bang Farianda bisa ngomong sama teman wartawan ini sampai teman wartawan minta maaf justru gitu kan. Siap. Ini saya nggak tahu bagaimana cara ngomong, tapi yang jelas kami menganggap bahwa PWI ini adalah partner kami, kayak gitu. Ya, partner kami yang mendampingi kami untuk bagaimana menciptakan Harkamtipmas. Termasuk saya selalu ditanya, Pak, kenapa wartawan, teman-teman jurnalis itu diajak ke tempat-tempat yang tadi misalkan proses kegiatan penangkapan, tapi tetap dalam kaidah-kaidah yang ada. Saya katakan tidak bisa dipungkiri, kadang yang kondisi real ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita, gitu loh. Bahwa ada di beberapa kejadian, termasuk yang terbaru kemarin pengungkapan narkotika yang dirilis Bapak Kapolda yang kemarin di Belawan. Itu ada sebuah ruko yang kemudian disulap oleh si pelaku menjadi seolah-olah loket bis. Jadi kita kasih uang ke dalam, keluarnya narkoba. Waduh. Kan seperti itu. Artinya ini kalau istilahnya masyarakat tahu, harusnya dari kemarin-kemarin dia laporan dong kan gitu. Ternyata setelah dia beroperasi sekitar 9 bulan lah baru kami tahu bahwa ternyata tempat itu, ruko itu yang dengan kesannya seperti loket travel gitu kita segala macam, ternyata itu tempat jualan narkoba. Nah, inilah hal-hal seperti ini kadang kami katakan tadi teman-teman wartawan itu kita ajak ke lokasi penggerebekan atau penangkapan dalam kaidah-kaidah tetap dalam kaidahnya. Itu untuk pembelajaran juga buat saudara-saudara kita yang lain. Gitu. Bahkan tidak jarang warga masyarakat mengatakan, aduh, itu kan sebelah rumah saya. Nah, artinya kita dengan mengajak teman-teman wartawan ini, kemudian teman-teman wartawan mengekspos, mereka jadi paham. Oh, jadi kalau ada di samping rumah saya seperti ini,
jangan-jangan. Oke. Sehingga kita harapkan mereka memberikan informasi kepada petugas di bawah. Antisipasi. Kan gitu. Dan ini alhamdulillah saya katakan banyak sekali pengungkapan perkara baik kejahatan jalanan maupun narkotika. Ini peran besar masyarakat. Iya. Peran besar masyarakat untuk memberikan informasi tadi. Gitu. Karena nggak bisa kita pungkiri, kadang ya mungkin kayak seperti kejahatan jalanan hanya CCTV, kan gitu kan. Tapi kalau kita expose, oh ini si A. Oke. Nah, tadi artinya kembali karena peran serta aktif daripada teman-teman warga. Nah, kami menganggap dan nggak salah kalau kemudian para founder negara ini percaya bahwa media itu salah satu pilar demokrasi. Setuju, Pak. Kan gitu istilahnya. Artinya apa? Ya nggak bisa enggak ya. Media ini harus kita berdayakan. Oke. Justru dia menjadi panjang tangan kita seperti itu. Tentunya menjadi sahabat juga ya, Oh Pak? iya, tentu harus. Baik, terima kasih Pak Roni dan juga Bang Faryanda. Kita rehat sebentar, telah ada juga untuk sebuah teh yang mungkin sudah haus Bang Faryanda juga Pak Roni. Karena sangat luar biasa untuk perbincangan kita dengan temanya hari ini adalah Presisi Polda Sumut, Ciptakan Kaptimas. Kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kupas Tuntas. Presisi Polda Sumut Ciptakan Kaptimas menjadi tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini. Nah, berbicara tentang keberhasilan Polda Sumatera Utara untuk menghadirkan Kaptimas ini sudah sangat luar biasa untuk kita diskusikan. Tentu keberhasilan ini adalah keberhasilan yang berkelanjutan dan juga tentunya butuh masukan maupun evaluasi dalam setiap poin-poin yang ada. Kalau begitu saya ke Bang Faryanda Putra Sinik, apalagi mungkin Bang yang mungkin menjadi saran kepada pihak Polda Sumatera Utara, karena pastilah polisi ini menerima saran dari masyarakat dan juga membentuk pengaduan-pengaduan masyarakat yang kiranya ini meningkatkan lagi kinerja polisi khususnya Polda Sumatera Utara ini lebih baik di mata masyarakat. Nah, apalagi yang perlu ditekankan, Bang? Bagi saya, bagi kami, yang perlu keterbukaan. Ya, keterbukaan. Ya. Ketika Polri terbuka dalam memberikan informasi, kami pun tidak salah dalam menyampaikan informasi. Nah, jadi tidak ada lagi yang ditutupin seperti Bapak Kapolda bilang sama saya, nggak ada yang ditutupin karena kalau kita tutupin hari ini kita sampaikan dunia udah tahu. Yang rugi kan justru Polri sendiri kan karena menutupin. Jadi yang bahaya tuh kami menduga-duga, kami membuat berita menduga-duga nggak dapat, ya kan? Terpaksalah apa yang ada karena kami kan mengejar waktu. Kalau media online ya kan harus mengejar kecepatan. Kalau cetak merangkum semua kemudian untuk terbit besok kan gitu. Nah, jadi keterbukaan itu paling penting. Ya kan? Sifat tadi menganggap media darling itu kan, kalau media itu menjadi kawan ya gitu kan. Jadi pemberitaan pun jadi bagus. Kan gitu. Selama ini yang kami rasakan luar biasa. Luar biasa. Jadi memang ketika Polri menganggap wartawan itu kawan, sahabat, aman lah udah, selesai. Cuma tentunya tetap ada juga kritik-kritikan kepada Polri, kan gitu. Sebenarnya ulah oknum aja, bukan ada ulah oknum ini akhirnya merusak, ya kan gitu, merusak apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Polri ini kan gitu. Nah, tapi mereka tegas juga. PTDH apa sih? PTDH itu. Dan saya juga jujur aja dengan sikap tegas Bapak Kapolda terhadap pemberantasan narkoba itu, terukur tegas dan terukur. Itu sudah disampaikan ya sebelumnya sama saya. Gini. Oh mantap. Dukung ya, siap. Gitu. Karena memang narkoba inilah membuat ada kejahatan jalanan. Itu pasti. Ya kan, dan itu memang menjadi besar menjadi PR Polri ya. Masih menjadi PR Polri, masih ada juga kejahatan jalanan itu kan. Baik, terima kasih Abang Faryanda. Dan kemudian saya menuju kepada Bapak Wakapolda Sumatera Utara berbincang terkait tentang keberhasilan Polda Sumatera Utara untuk menciptakan hingga menghadirkan Kaptimas setelah tampak dari diskusi kita ini. Namun ini juga menjadi pertanyaan kepada masyarakat, pertanyaan dari masyarakat kepada Pak Wakapolda nih. Kalau berbicara tentang keberhasilan sudah tampak terukur dan jelas. Bagaimana kemudian pihak kepolisian khususnya Bapak sebagai Wakapolda Sumatera Utara ini untuk dapat menjaga
ataupun tidak mengikut sertakan teman-teman ataupun rekan-rekan di bawah Bapak ini agar salah dalam menggunakan wewenang ataupun jabatannya ataupun terkait tentang praktik-praktik yang enggak, sehingga masyarakat benar-benar makin meningkatkan kepercayaannya kepada pihak kepolisian? Jadi Bang Azril, jelas bahwa kita tidak bisa memungkiri pasti akan selalu ada namanya oknum. Oknum kembali. Oknum artinya mungkin karena baik karena kesadarannya ataupun karena kelalaiannya dia menyalahgunakan pekerjaan ataupun jabatannya. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, dalam konteks inilah salah satu mungkin program unggulan Bapak Kapolda juga adalah bagaimana melakukan penguatan secara internal ke dalam. Nah, penguatan internal ke dalam ini beliau lakukan dari dua sisi. Yang pertama adalah yang disebut dengan peningkatan kemampuan. Artinya apa? Artinya tidak bisa dipungkiri kalau memang istilahnya si personil tadi karena kelalaiannya, karena ketidakmampuannya, kan gitu kan. Ini kan bisa saja terjadi. Makanya perlu dilakukan peningkatan kapasitas building. Perlu dilakukan training-training. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dia sehingga dia bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, kan gitu. Sehingga nggak ada alasan lagi, aduh saya tidak paham, aduh saya baru duduk di jabatan ini, nggak bisa lagi, kan gitu. Karena masyarakat tidak mau tahu. Setuju. Masyarakat maunya kau harus bisa, kau pakai baju coklat, kau harus bisa semua. Kan gitu istilahnya. Itu yang pertama. Jadi perbaikan untuk kemampuan. Yang kedua adalah melakukan itu tadi penindakan. Tadi Bang Faryanda sudah mengatakan untuk mencegah tidak terjadinya perilaku yang berulang ataupun mencegah yang belum berbuat kemudian untuk berbuat atau ya tadi deteran dan segala macam, dilakukan namanya penindakan. Penindakan ini Pak Kapolda luar biasa tegas sekali. Ya, kami bisa laporkan, bisa sampaikan kepada Bang Azril dan masyarakat Sumatera Utara di tahun 2024 saja itu tidak kurang dari 24 personel Polri Polda Sumatera Utara yang di PTDH pecat. Karena apa? Karena menyalahgunakan jabatannya, termasuk penyalahgunaan narkotika seperti itu. Dan tahun ini pun, ya mohon izin, sudah hampir 10 juga yang sudah kami PTDH. Kan seperti itu. Dengan jabatan yang berbeda, Pak? Dengan jabatan yang berbeda juga. Artinya tidak bisa tidak bahwa perilaku menyimpang, ya kalau tidak bisa ditolerir, apalagi itu selahnya kode etik segala macam, ya tidak ada pilihan. Kan gitu istilahnya. Ya kau harus, ya lagi-lagi harus dihukum, harus ditindak. Satu untuk kau, kedua untuk mencegah anggota lain melakukan hal yang sama. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Wakapolda atas informasinya bahwa memang benar sekali untuk peningkatan capacity building ataupun peningkatan SDM melalui keterampilan atau pelatihan ini sangat penting di berbagai institusi, khususnya di bagian ke pihak kepolisian ini. Pak Wakapolda, berbicara tentang hari ini kita dieratkan dengan sophisticated teknologi ataupun teknologi canggih. Bagaimana kemudian pihak kepolisian ini mengedepankan perkembangan teknologi bisa merangkul masyarakat dalam bentuk pengaduan masyarakat ataupun menganalisa setiap aduan-aduannya? Oke, ini menarik karena memang termasuk dalam grand strategi Polri menyusul Indonesia Mas 2045. Salah satu yang menjadi penekanannya adalah bagaimana kepolisian ini di Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap pelaksanaan tugasnya, kan gitu. Jadi pelaksanaan tugas ini bukan hanya sebatas satu sisi bagaimana dia bisa mengoptimalkan tugas pokoknya untuk melakukan patroli, menjaga lalu lintas biar nggak macet segala macam. Di sisi lain adalah ya tadi mengefektifkan sistem pelaporan dari masyarakat, termasuk komplain, fast respon pastinya, Pak. Kan segala macam. Satu yang pertama adalah dengan pemanfaatan secara optimal yang disebut dengan media sosial. Media sosial yang diberdayakan oleh kepolisian dari Sumatera Utara ini yang pertama adalah media sosial yang official baik dari Polda, Polres. Ini mereka masing-masing punya media sosial yang official. Seperti misalnya Instagram, Facebook, Twitter, ada yang official. Tapi tidak menutup kemungkinan juga para orang-orang pribadi-pribadi tertentu mereka juga menjadi yang sadar teknologi juga. Mereka juga punya media sosial segala macam, seperti kami segala macam. Ini kadang juga mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat melalui media sosial kami pribadi. Nah, termasuk Pak Kapolda juga punya, Kapolres Tabas semua rata-rata punya. Nah, jadi termasuk masyarakat pun bisa menyampaikan keluhannya kepada
kami Ya. melalui media sosial pribadi. Baik. Jadi bukan hanya lewat media sosial official, tapi juga pribadi. Ini satu dari media sosial. Yang kedua adalah dengan pengefektifan penggunaan namanya jalur hotline 110. Oke. Nah, artinya Masih apa? diberdayakan juga ya, Pak, Masih ya? diberdaya. Baik. Artinya walaupun sebagian orang mengatakan sudah jadul apa segala macam, ternyata masih cukup efektif. Ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Tidak semua daerah kita ini terjangkau oleh ternyata internet segala macam. Benar sekali, Pak Nah, Kapolda. artinya tetap 110 ini salah satu piranti yang cukup efektif untuk menampung keluhan daripada masyarakat. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Pak Wakapolda. Namun Pak Wakapolda dan juga Bang Faryanda, tanpa terasa kita sudah berada di akhir perbincangan dan juga waktu yang akan memisahkan kita. Namun sebelum berpisah, izinkan kita, khususnya Bang Faryanda dan juga Pak Wakapolda untuk menyampaikan closing statement, yakni berupa pertanyaannya apa yang perlu ditekankan untuk kepada masyarakat dengan mendukung hadirnya program presisi Polda Sumut Ciptakan Kaptimas. Bang Faryanda. Ya, terima kasih. Singkat dan padat. Tentunya saya sebagai Ketua PWI ya, yang saya sampaikan tadi ya, saya ingin Polri ada keterbukaan, ya kan, sehingga apa yang menjadi program Polri bisa kami sampaikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa tahu, baik itu programnya yang khusus tadi kan, ada yang umum. Kalau Polri terbuka, mudah-mudahan apa yang diinginkan yang akan agar sampai ke masyarakat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Dan kemudian saya menuju ke Pak Wakapolda Sumut, presensi dari program presisi Polda Sumut Ciptakan Kaptimas, apalagi yang mungkin diharapkan dari Bapak kepada masyarakat kita untuk turut berperan. Baik, Bang Azril, jadi kami sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa kami sadar betul bahwa tugas pokok kami ini sangat diharapkan oleh masyarakat kaitannya dengan keamanan, rasa aman dan nyaman beraktivitas dan hidup bermasyarakat di tengah masyarakat. Namun kami juga sadar bahwa kami memiliki keterbatasan. Kami memiliki keterbatasan, artinya apa? Artinya disinilah kami mengharapkan peran serta aktif dari seluruh masyarakat Sumatera Utara. Stakeholder yang ada, elemen masyarakat yang ada, kelompok-kelompok masyarakat yang ada, swasta, instansi pemerintah, segala macam, tokoh-tokoh yang ada, kami mengharapkan peran serta aktifnya. Minimal kami selalu mengatakan bahwa jadilah polisi bagi diri Anda sendiri. Setidaknya kalau Anda menjadi polisi bagi diri Anda sendiri, Anda akan bisa menjaga orang-orang di sekitar Anda, setidaknya. Dan kalau Anda istilahnya tidak mampu menjaga di sekitar Anda bisa melaporkan kepada kami, memberikan informasi kepada kami, melalui petugas-petugas kami yang ada di daerah-daerah, di desa-desa segala macam. Untuk apa? Untuk mereka bisa memberikan pelayanan, Harkam Tipmas, melindungi mengayomi masyarakat, dan penegakan hukum yang profesional. Baik. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih kami ucapkan atas informasi dan juga kehadiran dari Bapak Wakapolda Sumut. Itu such a great honor for me to meet you, Bapak. Bapak Brigjen Pol Roni Samtana SIK MTCP, dan juga ada Bang Faryanda Putra Sini, Ketua PWI Sumut, yang telah berbagi informasi perihal tema menarik kami sore hari ini, presisi Polda Sumut Ciptakan Kaptimas. Semoga ini bukanlah akhir, namun ada lagi berkelanjutan untuk program-program terkait tentang hadirnya Polda di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Faryanda dan juga Bapak Brigjen Pol, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.